Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudaraku seiman seaqidah, sebangsa dan setanah air, jumpa lagi kita dalam konten Islam kontemporer yang kupas tuntas tekstual dan kontekstual, yang kita ramu dengan kondisi kekinian bangsa, negara, kehidupan pribadi, masyarakat, dan keluarga. Dalam konten hari ini kita coba dulu ya untuk menyatukan visi tentang 3 item yang saat ini lagi viral. Yang pertama, terbunuhnya Brigadir J. Yang kedua, yang masih tanda tanyanya kasus KM 50 yang menewaskan 6 orang anggota FPI. Kemudian banyaknya berita yang sumir tentang hukuman yang dikenakan kepada Habib Rizik Syihab 4 tahun, dan dengan mubahalah yang dilakukan oleh Habib Rizik Syihab dan keluarga korban KM 50. Yang ini akhirnya semua kasus-kasus ini mulai muncul lagi ke permukaan akibat dari terbunuhnya Brigadir J tanggal 8 Juli yang lalu di Duren 3. Saya hanya ingin menggambarkan kepada kita semua dengan kejadian case-case Brigadir J ini yang dikaitkan dengan 6 laskar FPI, kemudian dengan mubahalah keluarga KM 50. Akhirnya saya melihat dari perspektif publik ya, bahwa hampir semua masyarakat di negeri yang tercinta ini menginginkan satu keadilan terhadap kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh oknum-oknum aparat, siapapun dan apapun jabatannya hari ini. Termasuk dengan dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J ini yang mohon maaf, beliau walaupun secara akidah adalah non-muslim, tapi simpati terhadap beliau itu cukup banyak juga dari kaum muslim di Indonesia sebagai umat yang mayoritas di negeri ini. Dan akhirnya juga karena memang dikaitkan dengan kematian Brigadir J ini yang memang itu dilakukan juga oleh polisi, akhirnya publik juga mengkait-kaitkan dan banyak spekulasi, tanggapan. Dan ini sebenarnya secara kenegaraan merupakan satu kemajuan ya dalam dunia demokrasi hukum di negeri ini. Artinya dalam konteks menciptakan dan mewujudkan keadilan yang merata di negeri ini, alhamdulillah publik itu sudah punya empati, punya kepedulian. Kalau masyarakat juga sudah tidak punya kepedulian terhadap keadilan, terhadap hukum, terhadap peraturan dan perundang-undangan di negeri ini juga harus dipertanyakan. Artinya ketika masyarakat, rakyat itu sudah tidak peduli lagi dengan aturan, dengan hukum, dengan undang-undang, saya kira juga ini negara juga akan repot. Oleh sebab itu dalam konteks ini saya hanya ingin menceritakan sedikit tentang bagaimana dari case-case, apakah itu kita terlepas dulu lah dari agamanya ya, apakah karena yang 6 ini adalah muslim, yang Brigadir J ini adalah non-muslim. Tapi saya melihat bahwa yang namanya nyawa itu jangankan 6 orang, 7 orang, tapi 1 orang nyawa saja pun, apalagi di ulang tahun yang ke-77 kemerdekaan bangsa ini, kakek moyang kita itu sudah mengorbankan nyawa, raga, tenaganya untuk kemerdekaan bangsa ini, yang salah satu tujuannya mereka agar ingin anak cucu mereka itu tidak mati sia-sia. Karena dahulu itu di zaman penjajahan Jepang dan Belanda itu betapa banyaknya anak-anak bangsa ini yang mati sia-sia. Oleh sebab itu mereka sudah mengorbankan jiwa, raga mereka untuk kemerdekaan bangsa ini. Loh, kok bisa kan begitu? Ada korban-korban yang memang begitu mudahnya dihilangkan nyawa mereka itu di saat negeri ini sudah merdeka. Kenapa? Karena pelanggaran HAM yang paling berat apapun agamanya, pembunuhan ini atau menghilangkan nyawa ini tidak dibenarkan oleh agama manapun, termasuk juga Islam. Bahkan ya karena kompetensi saya mungkin dari sisi
Islam, saya ingin hanya menggambarkan bagaimana juga Islam itu menegakkan keadilan itu juga, yang ini menjadi cikal bakal sebenarnya, karena memang the founding father yang merumuskan Pancasila itu mayoritas adalah tokoh-tokoh agama, khususnya tokoh agama Islam. Sehingga sesudah ketuhanan yang Maha Esa itu ditempatkan yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi artinya kemanusiaan yang adil dan beradab ini apabila satu ketuhanan yang Maha Esa, masing-masing kita apapun agamanya menjalankan syariat agama kita masing-masing, kemudian yang kedua negara sebagai pembuat keadilan yang dengan perangkat hukumnya melakukan kemanusiaan yang adil dan beradab, baru ketiga itu akan tercipta persatuan Indonesia. Jadi persatuan itu tidak akan bisa diwujudkan apabila yang poin 1, 2 ini belum terwujud. Artinya masing-masing kita ini yang beragama, baik Nasrani, baik Islam, baik Konghucu, Buddha, Hindu dan sebagainya, itu harus mengamalkan dulu secara benar konsep agamanya. Karena memang the founding father itu bukan hanya dari Islam, juga di sana ada juga non-Muslim, ada Nasrani, yang memang mereka itu memahami juga bahwa dasar-dasar semua agama itu adalah menegakkan keadilan dan kemanusiaan. Barulah tercipta persatuan Indonesia. Dan di ulang tahun yang ke-77 negeri yang tercinta ini nampaknya melalui ya, ini saya katakan hikmahnya, mungkin ada hikmahnya, bukan kita mengharapkan, kita sangat mengutuk tindakan pembunuhan terhadap Brigadir J ini. Tapi sebagaimana video saya sebelumnya, sesudah rentetan 6 orang di kilometer 50 terbunuh, dilengkapilah dengan korban yang ke-7 yang dibunuh oleh polisi, dan bukan main-main, diduga kuat itu dibunuh oleh pangkat yang tertinggi dan pangkat yang terendah. Jadi yang membunuh Brigadir J ini dari pangkat yang terendah Barada sampai pangkat Jenderal Bintang 2. Ini merupakan satu isyarat, dan alhamdulillah perseteruan politik mungkin yang sejak 2014, 2019 yang terjadi di negeri ini karena berbedanya visi, misi atau dukungan terhadap pemerintahan yang itu melalui pemilu. Tapi saya melihat secara publik kejadian Brigadir J ini telah menyatukan visi umat Islam bahkan kepada orang non-Islam, bahwa ini adalah sebuah tindakan yang zolim, tindakan yang memang di luar peri kemanusiaan. Apalagi apa yang disangkakan terhadap pembunuh Brigadir J ini, bahwa beliau itu dianiaya dan dizolimi. Kembali saya katakan, secara kompetensi Islam, ya, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, perlu diketahui bahwa konsep Islam itu juga terhadap keadilan sangat ketat dan sangat konsisten terhadap keadilan ini. Bukan hanya untuk orang-orang Islam, bahkan keadilan itu ditegakkan kepada orang-orang yang non-Islam. Saya ceritakan sedikit tentang bagaimana Rasulullah itu asbabul wurud, turunnya hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim itu yang berbunyi, demi Allah seandainya Fatimah binti Muhammad itu mencuri akan aku potong tangannya. Sebenarnya asbabul wurud ini dari hadis ini diawali dengan adanya satu wanita yang keturunan dari Bani Makhzum, ya. Bani Makhzum ini adalah 3 bani di Mekah itu yang cukup terhormat waktu itu, dimuliakan lah, kaya raya ini. Suku Makhzum ini atau Bani Makhzum ini sesudah Fathul Mekah, karena Mekah itu ditaklukkan, dikuasai oleh Rasulullah dan para sahabat. Pada saat itu wanita dari suku Makhzum ini ketahuan mencuri, maka ini hadis diriwayatkan Bukhari Muslim, ya, dalam bahasa Arab, saya terjemahkan karena cukup panjang. Lalu dari mewakili suku Makhzum ini ingin mengaturlah supaya pencuri ini jangan dihukum secara hukum Islam. Lalu dari suku Makhzum ini mendatangi Usamah bin Zaid ini. Usamah bin Zaid ini diharapkan bisa melobi lah kepada Rasulullah
supaya ya diringankan gimana lah, cincai-cincai ya, 86 kalau bisa, begitulah kira-kira kalau bahasa kekiniannya. Sehingga didatangilah Rasulullah. Seketika Rasulullah didatangi Usamah bin Zaid ini, Rasul mengatakan sesungguhnya kebinasaan orang-orang sebelum kalian itu ya begini, adalah akibat mereka itu tidak mau menindak tegas atau menghukum, menegakkan keadilan itu kepada kalangan atau kelompok atau golongan orang-orang di antara mereka itu yang mencuri, tapi dari golongan orang-orang yang terhormat, orang-orang yang mulia. Jadi kalau yang mencuri atau melakukan tindakan kejahatan atau kemaksiatan atau yang melanggar hukum itu, kalau dari kalangan orang-orang yang terhormat itu, kata Rasulullah, mereka tidak menegakkan hukum secara benar, tapi sebaliknya mereka akan langsung menghukum orang-orang yang dari kelompok orang-orang lemah yang mencuri. Maka di ujung hadis itu, demi Allah seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, saya akan potong tangannya, kata Rasulullah. Begitulah tegasnya hukum keadilan. Sebenarnya menurut Islam itu tidak pandang bulu, apakah dia mungkin muslim dan non-muslim. Kemudian Al-Maidah ayat 8 itu kita sudah sering mendengarnya, yang artinya kira-kira, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang menegakkan kebenaran karena Allah, dan hendaklah kamu menjadi saksi yang adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum itu membuat kamu tidak berlaku adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jadi berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Kemudian setiap Jumat juga orang muslim ini khutbah itu atau khotib itu di akhir khutbahnya selalu membaca surah An-Nahl ayat 90 dan 91 ini, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan, dan berbuat kebaikan. Jadi ayat-ayat Allah ini juga bukan hanya di satu ayat, di An-Nisa ayat 58 juga, di An-Nisa 135, bahkan di An-Nisa 135 itu Allah mengatakan kamu harus berlaku adil terhadap dirimu sendiri. Jadi terhadap diri sendiri juga harus adil, terhadap ibu bapak, terhadap kaum kerabat, bahkan kepada kaum miskin ataupun kaum kaya. Ini surah dikatakan Allah, surah An-Nisa di 135 itu. Jadi sampai bagaimana Rasul itu adil terhadap dirinya sebagai pemimpin teladan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ketika beliau sakit, sudah hampir sakratul maut waktu itu, ingin membersihkan dia dari hal-hal yang memang zolim terhadap orang lain, beliau mengumumkan kepada sahabat, di sana ada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, saya ingin mengumumkan kepada kalian, mungkin ada di antara kalian selama saya memimpin, mungkin pernah saya sakiti atau saya zolimi. Lalu salah satu sahabat itu tunjuk tangan, ya Rasul, saya pernah terpukul oleh tongkatmu ketika satu perang, kata satu sahabat. Dan itu mengenai punggungku, dan punggungku waktu itu tanpa pakaian. Aku ingin membalas itu hari ini. Lalu Rasul mengatakan, ya silakan. Dia suruh Fatimah mengambil tongkatnya, tongkat perang itu, dan memberikan kepada seorang sahabat ini, silakan engkau pukul punggungku. Padahal waktu itu Rasul dalam keadaan sakit yang sangat mengenaskan, yang memang beliau sudah menjelang ajal beliau. Lalu si sahabat ini mengatakan, ya Rasul, itu waktu itu aku, belakangku, punggungku itu terbuka dipukul, maka aku ingin punggungmu juga terbuka. Itu Umar bin Khattab waktu itu sudah, Umar, Utsman, Abu Bakar itu maju ke depan, ya Rasul, biar kami yang menggantikan, biar kami yang gantikan. Mereka tidak tega kalau Rasul dipukul, pada dalam kondisi sakit lagi waktu itu. Lalu Rasul bilang tidak, karena qisas itu tidak bisa digantikan. Qisas itu adalah satu hukuman yang kalau misalnya orang memukul kita
di mana misalnya, maka kisos itu harus di mana tempat dipukul itu kalau orang itu tidak memaafkan. Dan Rasul membuka bajunya, dan itu Umar itu sudah hampir emosi waktu itu. Lalu sahabat yang ingin mengkisos ini sudah di tangannya itu tongkat Rasul. Dia memeluk punggung Rasul, ya Rasulullah, siapakah yang sanggup memukul orang yang sepertimu ya Rasul, yang adil dalam menegakkan hukum, sebagai pemimpin yang adil. Subhanallah, begitulah adilnya Rasul dalam seorang pemimpin yang menegakkan hukum itu, karena takutnya nanti ketika beliau tiada ada orang-orang yang terzolimi. Dan ini diikut oleh khalifah-khalifah sesudah beliau. Umar bin Khattab itu pernah satu ketika beliau ke Syam ya, ada seorang Yahudi yang mengaku dipukul oleh seorang Muslim. Lalu dia perintah Suhaib itu cari pelaku yang memukul itu. Dan ternyata yang memukul itu Aus bin Malik. Dan Aus bin Malik ini meminta bantuan kepada Muaz bin Jabal waktu itu. Lalu dipanggil ini Yahudi ini, dipanggil, dihadapkan, dikatakan, maka Muaz bin Jabal menceritakan bahwa Umar sebenarnya dia memukul itu karena wanita muslimah ada menaiki kuda. Begitu menaiki kuda, sejauh ini jahil nyucuk ekor dari kuda ini, sehingga terjungkallah ini wanita muslimah ini. Sehingga karena ada saksi-saksi ini yang menguatkan, maka Yahudi ini juga dihukum karena sudah menyebabkan seorang wanita muslimah itu jatuh. Kemudian juga diceritakan pernah seorang Nasrani ya, non-muslim, seorang non-muslim Nasrani itu kehilangan barang-barangnya, benda-bendanya, dan ini diceritakan di Duratun Nasihin ya. Utsman bin Hasan ini pengarangnya. Di Duratun Nasihin ini diceritakan bahwa Abu Jahal Yahudi ini mendatangi Rasul, ya Rasulullah, itu barang-barang saya telah dicuri, diambil dengan paksa oleh Abu Jahal. Maka Rasul langsung mendatangi Abu Jahal itu, menyuruh mengembalikan barang-barang orang ini. Dan bahkan menurut kisah Duratun Nasihin tersebut diceritakan ada satu lagi barang yang memang tidak dikembalikan, yaitu kulit kambing. Karena dicari-cari kulit kambing yang dicuri ini nggak ada, maka Abu Jahal menggantinya dengan kulit kambing yang lebih bagus lagi. Pernah juga di zaman Khalifah Umar bin Khattab ini, beliau mendapat kabar ini ada bahwa putra gubernur Mesir ini menempeleng seorang warga ya. Jadi gubernur Mesir ini waktu itu adalah Amr bin As. Putranya menempeleng orang, sehingga Umar bin Khattab itu sangat marah dan memanggil gubernur Mesir ini dan supaya menghukum yang namanya putra atau anak dari Amr bin As ini. Ini kisah-kisah yang diceritakan bagaimana keadilan itu yang ditegakkan terhadap siapapun yang melakukan kezoliman secara Islam, dan bukan hanya kepada kaum muslimin. Sebagaimana di video saya sebelumnya, ketika Khalifah Ali juga pernah kehilangan baju perangnya yang diputuskan oleh Hakim Suraih waktu itu, Suraih bin Al-Haris itu dengan adil. Kemudian di masa Umar itu juga pernah ada satu orang Yahudi ya, yang non muslim lah kita bilang, rumahnya itu ingin digusur oleh Amr bin As, gubernur Mesir waktu itu. Sehingga dari Mesir itu bayangkan ke Madinah itu kan jauhnya beratus-ratus kilometer itu. Sehingga orang Yahudi ini karena sudah tidak ada lagi tempat bernaungnya, beliau mengadukan kepada Khalifah Umar. Begitu sampai di Madinah, dia mencari-cari yang namanya Khalifah ini di mana. Dia menceritakan, lihat aja di bawah pohon kurma sana, biasa tidur-tiduran di sana. Khalifah Umar waktu itu sedang tidur-tiduran di bawah pohon kurma. Datanglah si Yahudi ini melaporkan, wahai Umar Amirul Mukminin, benarkah engkau
Amirul Mukminin, ini si Yahudi juga bingung. Amirul Mukminin, raja, dia padahal dalam perjalanan itu berpikir bagaimana, sedangkan gubernurnya aja sudah mau menggusur, mungkin dia akan mengadukan, ya istilahnya ada yang terzolimi lah oleh gubernur, misalnya di mana, di provinsi mana di Indonesia ini menghadap presiden. Dia menganggap ya sedang gubernurnya aja zolim, dia berpikir sudah suujon lah. Tapi begitu dia menemui Umar bin Khattab, diceritakan Yahudi ini, karena ini menyangkut hak, walaupun dia hak non muslim waktu itu, lalu Umar mengatakan, coba carikan itu apa, tulang. Jadi ada tulang, kalau dulu tulang apakah tulang onta atau apa itu, kakinya itu kan terbuang-buang atau ada di gurun pasir itu, lalu diambillah oleh si Yahudi ini ya Amirul Mukminin. Maka diambil Umar pedang, lalu dia goreskan itu lurus di bekas tulang itu. Dia bilang, wahai Yahudi ini, sampaikan kepada gubernur Mesir Amr bin As. Ini si Yahudi ini bingung juga, ini dia minta bantuan tolong kan, ya karena waktu itu kan tidak ada handphone, tidak ada telepon. Ya, mungkin kalau sekarang mungkin bisa telepon, gubernur. Maka singkat cerita dibawa oleh Yahudi ini tulang yang sudah digaris oleh Umar ini di tulang tersebut. Begitu sampai kepada Amr bin As, Amr bin As langsung ketakutan, menggeletar seluruh tubuhnya. Dia katakan, ini adalah pertanda bahwa garis lurus ini menyatakan saya harus tegak lurus, walaupun itu untuk kepentingan mungkin istana dan sebagainya. Dan ini isyarat bahwa Umar itu mengisyaratkan, kau akan menjadi tulang seperti ini, kan begitu. Dagingmu tulang akan hancur, maka kau sebelum kau menjadi tulang ini kau harus garis lurus menegakkan keadilan itu. Kau jangan zolim. Ini banyak kisah-kisah juga ya, yang mungkin dalam kesempatan ini kalau saya ceritakan mungkin terlalu banyak. Bahkan Umar bin Khattab itu sebagai khalifah ketika pulang dari Mekah menuju Madinah, dikisahkan juga beliau itu membeli seekor kuda. Begitu sudah transaksi jual beli, kuda dia bawa. Begitu dia bawa sudah beberapa kilometer jauhnya, tiba-tiba kuda ini pincang, sebelah kakinya sebelah belakang. Wah, dia datanya lagi ini orang non muslim ini yang menjual kepada beliau itu. Dia bilang, ini Anda menjual kakinya di belakang pincang tadi. Kata penjual itu, saya tidak mau tahu, karena tadi kita ketika akadnya itu kuda itu dalam kondisi bagus kan itu. Dan itu sudah terjadi akad jual beli. Maka karena perseteruan atau perdebatan itu, Umar mengajak ini, ayo kita ke hakim lah. Kebetulan hakim itu yang sama ya, Hakim Surah bin Al-Haris ini. Dan karena hakim adil ini dari masa Umar sampai Utsman ini, karena hakim seorang yang adil itu biasa dulu tidak seperti sekarang. Kalau hakim adil juga bahkan dilengserkan, dipensiunkan kan itu. Tapi di masa itu kalau ada seorang hakim yang jujur, yang adil, itu dipertahankan oleh kekhalifahan. Jumpa dengan Surah bin Al-Haris ini, akhirnya diputuskan, walaupun itu Umar waktu itu sebagai khalifah, bahwa jual beli itu dianggap sah. Jadi kalau menurut Islam itu, kalau sudah beberapa jauh misalnya terjadi akad yang sama-sama disaksikan, ini barangnya berapa harganya, 10 juta misalnya, terjadi akad, itu tidak bisa dibatalkan lagi karena apapun. Terkecuali kita membelinya kucing dalam karung, tidak melihat bentuknya. Jadi inilah barangkali saudara-saudaraku seiman, seakidah, sebangsa dan setanah air, sekedar gambaran bagaimana keadilan itu bukan hanya kepada muslim, juga kepada non muslim. Kembali kita kepada hukum-hukum yang terjadi di negeri ini, dan sebagaimana tema kita hari ini, bahwa dengan terjadinya kezoliman atau penganiayaan atau dugaan pembunuhan terhadap seorang yang bernama Brigadir J, walaupun secara akidah, secara agama beliau itu tidak muslim, tapi saya melihat kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman, walaupun kita berbeda akidah dengan mereka sebagai
satu bangsa dan satu tanah air yang negara ini berdasarkan hukum, kita wajib mendukung untuk tegaknya keadilan itu. Tapi juga kita juga berharap saudara-saudara kita yang non muslim juga bisa secara jujur, secara objektif juga membela jika ada kemungkinan terbunuhnya 6 orang yang terjadi di kilometer 50 tahun 2020 yang lalu itu, harus kita dukung supaya diungkap kebenarannya. Jadi di sini kita sebagai bangsa dan negara, sebagai satu kesatuan yang diikat dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang diundang dengan satu hukum formal di negeri ini yang memang menjunjung tinggi keadilan. Saya kira kita juga tidak boleh berpihak. Sebagaimana yang saya katakan tadi, surah Al-Maidah ayat 8 itu, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu tidak berlaku adil. Kita boleh benci mungkin kepada si A, si B, si C dan sebagainya, tapi ketika kita menegak keadilan, memberantas kezaliman, kita harus satu visi, baik apapun agamanya, mau Hindu, Kristen, non muslim lah kita bilang, dengan muslim ini harus menyatukan visi. Sebagaimana juga kita sama-sama secara viral hari ini, hampir 99% hanya 1-2 orang yang seolah membela-bela, tapi 99,9% kita lihat baik di media sosial, baik di kenyataannya, baik pengacara, baik siapapun itu sangat-sangat membenci kezaliman yang dilakukan, yang diduga oleh seorang jenderal bintang 2 Ferdy Sambo. Saya kira itu saja yang perlu kita cermati dalam kesempatan ini. Semoga kejadian demi kejadian yang ada di depan kita, di hadapan kita, sebagai bangsa yang beradab, sebagai bangsa yang berperi kemanusiaan, sebagai bangsa yang punya nilai-nilai keadilan, sehingga kita bisa membangun satu persatuan dan kesatuan di negeri yang tercinta ini, ketika sama-sama publik yang kita harapkan bisa kita membackup untuk menyuarakan keadilan ini berlaku kepada siapapun sebagai warga negara Indonesia, apapun warna kulitnya, apa sukunya, apa agamanya, apa keyakinannya. Yang namanya menghilangkan nyawa, pembunuhan, kezoliman, penganiayaan itu tidak diperkenankan oleh siapapun. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.